Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septo Dano Aiman dengan NIM 124240051 dan kelas DMJK SIC. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas utama dari mata kuliah Desain Manajemen Jaringan Komputer, berupa video presentasi tentang membuat topologi perutingan dinamis menggunakan protokol RIP. Jadi di sini langsung saja mungkin kita mulai. Pertama-tama, saya akan membuat dulu topologinya. Dimulai dari 6 router. Di sini saya akan membuat 6 router di sini. Dan juga ada network address ya di setiap router-router di pinggir. Nah, di sini langsung saja kita sambungkan untuk dari PC atau normal atau dari network address dari router yang memiliki network address ke PC itu menggunakan kabel cross ya. Dan antar router itu menggunakan kabel serial. Jadi sini ini, oh maaf sebentar, di sini kabel SE-nya kurang karena hanya dua, dan bisa kita lihat di sini itu dua serial sudah dipakai. Mungkin saya akan menambahkan lagi. Ini mungkin yang tidak saya pakai akan saya buang. Sini tambahkan. Untuk kabel serial itu pakai yang 1S ini. Jadi nyalakan lagi. Yang di sini juga kita matikan, kita buang, dan masukkan satu kabel serial. Nyalakan lagi. Dan ya bisa. Sini juga. Dan langkah awal pertama-tama yang akan saya lakukan itu adalah memberikan network address untuk setiap setiap hubungan-hubungan. Dari sini kita masukkan 192.168.1.0 di sini, 192.168.2.0, dan di sini 192.168.3.0, dan di sini 192.168.4.0. Lalu antar routing ya juga perlu kita tambahkan network address ya. Di sini saya pakai 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, dan yang di sini 192.168.20.0. Nah, untuk ketiga ini itu juga kita perlu tambahkan 192.168.50.0, sini 192.168.60.0, dan di sini 192.168.70.0. Baik, untuk pertama-tama hal apa yang dianjurkan untuk dilakukan terlebih dahulu? Pertama-tama mungkin menurut saya itu harus di router yang memiliki host terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan device Ethernet 0/0, FA 0/0, 192.168.1.1. Subnet masknya saya menggunakan slash 24, yaitu 255.255.255.0. Dan di PC-nya kita masukkan IP-nya statik, secara statik, tidak DHCP, karena menurut saya untuk satu PC saja itu cukup pakai statik. Tapi kalau mungkin device-nya banyak, dianjurkan menggunakan DHCP. 192.168.1.2, karena satunya sudah dari gateway, default gateway. Subnetnya sama,
Default gateway-nya 192.168.1.1. Yang ini juga dari router dulu, dari FA 0/0 ke 192.168.20.0, 20.1, subnet masih sama saja. Dan di sini 192.168.2.2. Ini 192.168.2.1. Nah, ini salah, bukan 20, maaf. Ini 2.1. Sebentar, saya coba ping dulu. Ah ya, bisa. Oke, baik, kita lanjut. Di yang ini, di FA 0/0 ya, itu 192.168.3.1, subnetnya sama, dan di sini kita masukkan IP-nya 192.168.3.2. Di targetnya 168.3.1. Ya, sekarang yang terakhir itu pakai 4.0, 192.168.4.0. Oh, maaf, 192.168.4.1. Subnet masih sama, dan di sini 192.168.4.2. 4.1 default gateway-nya. Oke, sekarang saya akan coba ping untuk dari PC ke router. Ya, di sini semuanya berhasil. Yap, semuanya sudah berhasil. Akan tetapi dari router ke router itu belum berhasil karena kita belum masukkan IP-nya. Jadi di sini kita masukkan saja IP. Jadi langkah selanjutnya setelah kita memberikan IP pada setiap host itu eh, dianjurkan untuk memasukkan IP-nya dulu ke setiap serialnya. Di setiap kabel serialnya. Jadi kita belum masuk ke RIP dulu, kita masukkan dulu IP-IP di serialnya. Di sini 2/0 itu pakai 10.0, 19.168.10.1, maaf. Dan serial 3/0 itu 92.168.50.1. Subnet masa sama saja. Dan untuk yang ini kita masukkan dulu yang 2/0 itu 192.168.10.2. Yang 3/0 192.168.20.1. Dan yang 4/0 itu 192.168.60.1. Baik, sekarang ini kita masukkan serial 2/0 ya, itu 192.168.20.2. Ini 192.168.70.1. Nah, udah semua. Sekarang yang 3 router di bawah itu di serial 3/0 dulu. Itu 192.168.50.2. Dan yang 2/0 itu 192.168.30.1. Subnet masnya sama. Kalau di sini itu kita pakai yang serial 2/0 dulu. Nyalakan 192.168.30.2. Dan serial 3/0 ya, itu
192.168.40.1. Dan yang 4/0-nya 192.168.60.2. Oke, sekarang router yang terakhir. Router yang terakhir itu kayak yang serial 2/0 itu 192.168.40 ya. Ya, 40.2. Dan serial 3/0 itu 192.168.70.2. Oke, sekarang di sini kalau saya coba pingkan antar, maaf kita delete dulu untuk membersihkan. Kita pingkan itu sukses hanya untuk antar router yang berdekatan. Lalu bagaimana kalau antar router yang berseberangan, misalnya dari sini ke sini? Itu masih belum bisa karena eh, router-router tersebut tuh belum bisa mencari jalur untuk routingannya sendiri, routingan dinamisnya sendiri. Oleh karena itu, saya akan menggunakan protokol RIP agar setiap router ya bisa menemukan jalan-jalannya mereka sendiri dalam menemukan eh, jalur agar setiap router yang terhubung itu bisa bertemu. Itu di sini saya menggunakan RIP saja untuk versi satunya. Karena kalau saya menggunakan RIP V2-nya, itu harus menggunakan CLI. Jadi router RIP version 2 no auto summary dan masukkan network address yang terdaftar di router tersebut. Tapi karena di sini saya cukup menggunakan RIP yang versi satu saja, jadi kita masukkan lewat menu ini. Ini saya masukkan dulu networknya. Yang pertama dari router ini itu terhubung ke 1.0. Add. Lalu yang kedua di sini terhubung ke 10.0. Namakan 10.0. Dan yang terakhir itu terhubung ke 50.0. Oke, satu sudah. Sekarang ya lainnya kita masukkan juga. 168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.60.0. Lalu yang bagian sini RIP-nya ada 192.168.20.0, 192.168.3.0 untuk host address-nya, dan 192.168.70.0. Oke, 3 router di atas udah, sekarang yang 3 router di bawah. Masuk ke RIP 192.168.2.0, 192.168.50.0, 192.168.30.0. Add. Nah, sekarang yang ini RIP 192.168.30.0. Add. Ada 192.168.60.0. Add. Dan 192.168.40.0. Add. Lalu router terakhir di RIP-nya ada 192.168.40.0, 192.168.70.0, dan yang terakhir 192.168.4. Jadi di sini semua RIP sudah didaftarkan. Jadi ketika kita dari antar router ke router yang berseberangan itu sudah sukses karena router ini sudah berhasil menemukan jalur-jalur yang sekiranya tercepat untuk menemukan eh, router-router yang berseberangan itu. Jadi sebenarnya bagaimana cara kerja RIP? Jadi cara kerja RIP itu kita masukkan dulu RIP yang terdaftar. Nah, jadi ntar setiap router yang sudah termasuk yang sudah mendaftarkan RIP-nya itu ketika
ketika harus menghubungkan dari router sini misalnya sini, itu router ini tuh akan berpikir untuk mencari mana bandwidth yang terkecil terlebih dahulu. Misalnya yang terkecil itu yang ini akan masuk ke sini dulu. Nah, dari sini lanjut berpikir lagi, kira-kira dari RIP yang terdaftar, mana yang tercepat untuk menuju ke sini? Mungkin ke sini dulu. Nah, itu dari sini itu akan berpikir sama. Itu akan mencari mana yang paling dekat ke sini. Karena lewat sini, jadi langsung aja ke sini. Itu langsung secara otomatis menemukan jalur-jalurnya itu sendiri. Itu. Baik. Sekarang saya akan mencoba ping dari setiap router ke router dan dari PC ke PC dan dari PC ke router. Misal dari router ini ke router yang paling ujung. Nah, sukses. Dari ini ke yang paling ujung, sukses juga. Dari sini ke sini, itu sukses. Sekarang dari PC ke PC, dari PC ini ke PC ini, itu sudah sukses. Lewat sini, kalau dari PC ini ke PC ini, terus juga sukses. Dari PC ke PC ujung, sukses. Dan dari PC ke PC ujung, sukses juga. Maaf, di sini, sini, itu juga sukses. Oke, sekarang dari PC ke router. Bagaimana PC ke router? Dari PC ini ke router ini juga pastinya sudah terhubung. Dan PC ini ke PC ini, ke router juga sudah terhubung. Nah, ya, jadi jika semuanya sudah terhubung, sudah successful, ini bisa dikatakan sebagai topologi RIP yang sudah berhasil. Oke, baik, mungkin itu saja mengenai video presentasi saya tentang buat topologi routing dinamis menggunakan RIP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.